Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilma Walia, Stambuk G701-18008 dari kelompok 4. Jadi diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Diare terdiri dari dua jenis, yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut berlangsung kurang dari 14 hari dan diare kronik berlangsung lebih dari 14 hari. Diare dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu diare osmotik, diare sekretori, dan diare eksudatif. Diare osmotik terjadi ketika terlalu banyak air ditarik dari tubuh ke dalam usus perut. Jika seseorang minum cairan dengan gula atau garam berlebihan, ini bisa menarik air dari tubuh ke dalam usus dan menyebabkan diare osmotik. Lalu diare sekretori, yaitu diare yang terjadi ketika tubuh melepaskan air ke usus saat hal itu tidak seharusnya. Banyak infeksi obat-obatan dan kondisi lain menyebabkan sekresi diare. Jenis ini terjadi saat racun menstimulasi sekresi klorida dan mengurangi penyerapan garam dan air. Lalu diare eksudatif terjadi jika ada darah dan nanah dalam tinja. Hal ini terjadi dengan penyakit radang usus seperti penyakit Crohn atau kolitis ulseratif. Terjadi karena adanya gangguan proses absorpsi dan sekresi cairan serta elektrolit di dalam saluran cerna. Pada keadaan normal, usus halus akan mengabsorpsi Na+, Cl- HCO3. Timbulnya penurunan dalam absorpsi dan peningkatan sekresi mengakibatkan cairan berlebihan melebihi kapasitas kolon dalam mengabsorpsi. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh faktor mukosa maupun faktor intraluminal saluran cerna. Faktor mukosa dapat berupa perubahan dinamik mukosa, yaitu adanya peningkatan sel turnover dan fungsi usus yang belum matang dapat menimbulkan gangguan absorpsi sekresi dalam saluran cerna. Penurunan area permukaan mukosa karena atrofi vilus, jejas pada brush border, serta pemotongan usus dapat menurunkan absorpsi. Setelah itu, gangguan pada sistem pencernaan atau transport berupa defisiensi enzim disakaridase dan enterokinase serta kerusakan pada ion transport Na+, H+, Cl atau HCO3 juga menimbulkan gangguan absorpsi. Faktor-faktor dalam intraluminal sendiri juga ikut berpengaruh, seperti peningkatan osmolaritas akibat malabsorpsi dan bakterial overgrowth. Lalu obat yang digunakan pada percobaan ini yaitu loperamid dengan indikasi diare akut dan diare kronik. Dosisnya itu pada dewasa pemberian oral diare akut awal 4 mg lalu 2 mg setelah masing-masing tinja kendur, maksimal 16 mg per hari. Diare kronik awal 4-8 mg per hari dalam dosis terbagi, maksimal 16 mg per hari. Mekanisme kerja dari loperamid itu sendiri yaitu mengurangi peristaltik propulsi dan meningkatkan transit usus dengan mengikat reseptor opsat di dinding usus. Loperamid juga meningkatkan nada sphincter awal sehingga mengurangi inkontinensia dan urgensi.
Farmakokinetiknya yaitu pada penyerapan sekitar 40% diserap di saluran gastrointestinal, waktu untuk memuncak konsentrasi plasma 2-5 jam. Lalu ekskresinya yaitu di feses sebagai konjugat tidak aktif air seni, waktu paru eliminasi kira-kira sekitar 10 jam. Efek samping dari loperamid ini yaitu depresi sistem saraf pusat, konstipasi, dan retensi urin dan leus dapat terjadi. Golongan obat ini sebagai antimoflatas. Kelas terapi yaitu anti diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia Sumaya, stambuk K701-18086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada percobaan anti diare. Nah, pertama-tama itu disiapkan alat dan bahan, kemudian diambil tikus dan ditimbang sebanyak 2 tikus. Setelah ditimbang, tikusnya diberikan oleum resini sebanyak 2 ml kepada setiap tikus. Setelah itu didiamkan selama 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, kemudian dia diberikan lagi Norits per oral, kemudian didiamkan selama 5 menit. Setelah itu masing-masing tikus diberi perlakuan. Pada tikus pertama diberikan NaCMC, kemudian tikus kedua diberikan loperamid. Nah, setelah diberikan larutan uji, dia didiamkan selama 10 menit. Setelah itu di anestesi atau dibius menggunakan ether. Setelahnya dibedah, tikusnya dibedah, kemudian diambil ususnya. Setelah diambil ususnya, kemudian diukur berapa panjang panjang usus, kemudian panjang usus yang dilewati oleh norit, dan juga rasio dari usus. Nah, di sini oleum di sini berfungsi sebagai penginduksi diare, sedangkan noritnya berfungsi sebagai marker atau penanda untuk mengukur gerakan peristaltik yang terjadi pada hewan uji. Sekian dan terima kasih.